buat kesalahan apa sih Davina sampai dapat begini? Mau ucapin terima kasih, aku sangat happy melihat appreciation dari kalian juga dan berharap tanggal 25 September akan tayang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, dan yang pasti juga yang sudah nonton jangan sampai spoiler ya. Jangan sampai cuplikan-cuplikannya ada tuh di sosial media kalian ya. Ajak teman-teman yang nonton boleh, ajak keluarga yang nonton boleh, tapi kata-katanya. Silakan Mbak. Ayo. Ya, Kamu nenek gayung kok, hari ini kok kamu jadi peri sih? Inilah nenek gayung ya. Ya tapi kelihatan perannya kan memang cocok sebagai nenek gayung. Lebih Oh, iya. nenek Ibu. gayung. Sholat. Iya Nek. Sholat yang betul. Iya Nek. Ada yang mau dimandiin? Yang mau kasih sambutan juga. Oh iya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Nggak usah. Iya, kamu pencet tulis aja. Orang yang terima kasih banyak. Kalau begitu boleh kita tutup dengan berfoto bersama. Boleh lebih merapat mungkin untuk berfoto bersama. Tapi semua nggak ada yang notice, aku tuh banyak tahan tawa sebenarnya karena emang adegannya lucu banget walaupun sebenarnya kan udah kita readingin ya dari awal berkali-kali tapi tetap aja kadang di situ suka ada improvisasi lah atau gimana jadi kalau dia memorable sih semuanya memorable sih selama produksi. Oke, terima kasih banyak jawabannya. Berikutnya silakan. Oke, untuk kesempatannya nama saya Topan dari KPU. Aku ingin bertanya kepada Tika. Enggak itu mah dari Mas Erwin. Kecubungnya dari Mas Erwin. Udah gimana sih? Pertama jujur ya ada deg-degannya juga gitu, terus awal-awal juga kayak mikir, sempet ngobrol sama Jegel, curhat sama Jegel, terus kata Jegel juga sebagai teman dia bilang, ya nggak usah lah biar gua aja gitu kata Jegel. Gak dia curhat soal rumah tangganya nih. Nggak ada rumah tangga, nggak ada bohong-bohong. Tapi ya itu kita coba hadapi terus ya kita melalui proses reading segala macam gitu untuk ngedapetin sesuai dari kemauan dari sutradara juga kan. Terus kalau misalkan soal izin sama Davina, alhamdulillah istri saya itu sudah memberikan izin untuk konten ini, maksudnya untuk syutingan, maksudnya takutnya ntar di kutipnya beda-beda lagi. Maksudnya buat iya. Istrinya masih di sini ya? Istri masih di sini. Tapi kok cenderung sih kalau dari sini kelihatan. Nggak cenderung, dia mah udah ikhlas juga lah, dia percaya lah kalau Davina tuh profesional gitu. Betul, dia juga iya. Ini juga Berarti lebih percaya sama Davina ya daripada Iya. Davina profesional, kamu? Ya saya nggak profesional gitu. Dan kalau misalkan ngeliat di media sosial ya itu bagian dari gimmick juga lah. Kebetulan Indah kan juga konten banget kan. Dia kan sekarang seleb TikTok gitu dia sekarang. Siapa? Istri saya. Oh gitu? Iya, yang baik itu apa namanya Pak? Indah, kan lu tahu, istri lupa nama. Oh di kepala lu cuma Davina doang. Enggak lah. Ada Indah juga ada. Ya itulah. Ada Indah udah. Pakai udah. Ya udah Indah juga. Ada Indah juga, berarti dua dong. Mantap juga lu. Ada Indah. Ada Indah. Asik. Gitu. Ada yang komen TikTok ini. Tenang Gen, cinta tak selamanya indah, ada Davina. Masih begitu. Bukan aku yang tuh netizen, aku tuh istri gue. Oh iya. jangan-jangan saya kena tahun dulu. Kata. Oke, seperti itu ya. Terima Coming my friends. halo Bules friend, mantap. Bule sebenarnya. Ya kan itu bule-bule maksudnya. Kan kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, gimana sih? Lidah condet susah. Kalau juga mohon makasih ke Pak Erwin karena aku udah berkesempatan untuk Saya, siapa? bukan Mas Erwin. Makanya lu jangan mundur, Gel. Bu Erika, makasih banyak aku bisa main kesempatan main di film ini. Ini fun fact film kedua aku. Oh, soon akan ada banyak lagi film yang diperankan oleh Kenzi ya. Oke, terima kasih banyak Kenzi. Oke, di sebelah sana ada Pras Teguh. Iya, ngomongnya harus kayak kepala desa ya. Pulang jam 12 lagi. Lama ngomongnya. Gimana tadi? Kayaknya kalau misalnya ngelihat kamu ngomong kayak gitu ya, beda
Ari. Butuh ada masuk ke dalam karakternya gitu. Suaranya gitu jadinya. Sebenarnya dari Pak Erwin sih, jadi minta karakter yang berbeda dari aku, terus ketemunya itu ya sangat nyaman, sangat menyenangkan, hal baru buat aku di film, biar nggak podcast mulu ya, biar ada main film juga. Terima kasih juga buat Falcon, luar biasa. Yes, keren. Menambah list panjang IMDb-nya Pras Teguh ya nanti abisnya. Mantap. Oke. Sama sekarang aja masih bawa gayungnya kemana-mana. Gimana tadi melihat hasilnya? Tendi, bangga deh. Aku tidak menyangka sejahat itu. Mau saya mandiin? Enggak. Harusnya tuh dialog. Oh iya benar. Lu mah suka gitu, suka ambil dialog gue dia. Kak Astri kan udah mandiin lu, lulurin berarti dia. Oke, kalau Kak Astri, tadi kayaknya aku lihat banyak scene. Jelas. Seperti apa mungkin tanggapannya Mbak? Enggak, karena dia punya peran yang memang arahnya ke sana. Jadi sebenarnya itu semua adalah promo dari film atau series yang ada. Saya kan nggak pernah seperti itu, tapi kalau tiba-tiba seperti itu nggak ada intro, ini kamu aja jadi bingung, ya kan? Ya. Tapi namanya perang ya kita coba jalankan, namanya aktor kita coba jalankan. Kayak sekarang jadi hantu atau setan, dia mau dia apain, dilem-lem sampai 4 jam, 6 jam, direndam itu di air itu lama banget itu. Harusnya jam 3 sore itu jam 3 pagi saya nyampe. Sampai ada yang jagain damkar ada supaya aku nggak apa-apa. Iya, semua profesi mesti dijalani. Pakaian yang jadi seperti apa itu tuntutan yang ada di series atau film yang saya buat. Nah, ketika banyak rame, alhamdulillah. Ketika jadinya miring, ya aku alhamdulillah aja. Yang penting akunya bisa nggak? Aku menjalankan pekerjaan. Berarti pekerjaanku bisa baik karena beberapa pekerjaan aku lakukan rating 1 sekarang juga mudah-mudahan film yang sekarang juga bisa jadi baik. Jadi aku berusaha maksimal aja di pekerjaan seperti apa dulu mungkin pakainya lebih gimana, sekarang agak gimana karena perannya seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada perannya gimana ya mungkin beda lagi penampilan. Apa aja kalau ada di sini kan buat pekerjaan, pernah kan punya di rumah ya gimana dong, ada mesti keluar sama capek banget kali pakai begini, mending gue pakai daster, tapi kan berarti next kalau setelah film itu atau proyek itu selesai, image seksinya akan berubah atau sudah nyaman begitu Mbak Astri? Tergantung callingannya Pak. Aku tuh wanita panggil, dipanggil jadi apa aja. Hari ini dipanggil jadi setan. Kan yang paling atas sudah kan harus mau. Iya, karena itu bagian dari pekerjaan saya. Saya terima. Tapi yang jelas komunikasi sama anak saya. Ini mami punya pollingan tapi seksi banget. Gimana ya? Kamu ini laki-laki semua anak. Terus anaknya bilang, gak apa-apa mam, itu kan bagian dari pekerjaan. Mami dapat peran jadi jahat banget, terus jadi hantu, tau nggak? Masa sih mam? Iya, gak apa-apa mam, karena itu kan bagian dari pekerjaan. Udah, jadi selama anaknya menerima dan tahu banget itu pekerjaannya. Tapi kalau misalnya netizen nggak terima, nggak apa-apa. Ya silakan nonton seriesnya aja kayak gitu. Mudah-mudahan aku masih on the track ya. Yang penting jadi yang baik lah buat kerja keras. Iya mbak, kayak mbak semua kerja keras. Berarti sekarang harus apa-apa tuh harus ke anak dulu ya atau seperti apa mbak? Iya dong, harus banget. Anak nomor 1 teman hidup. Mbak Sri, terakhir, tapi udah ada yang dekat belum sih Mbak Sri sekarang? Aku yang deketin siapa aja? Mau lihat DM gua siapa aja? Banyak berarti Mbak Sri nih. Udah ada yang dekat. Musik ada, pemusik ada, pejabat ada. Maksudnya yang telepon kan? Ya boleh aja kan kalau misalnya mau temenan, mau ini. Orang mereka juga pada sendiri-sendiri semua, tapi menentukan kepada siapa? Nanti dulu lah. Lihat dulu gimana ya, bisa sama anaknya dia. Saya punya
bagasi banyak, ada 3. Mau nggak? Cuma sama sayanya aja. Jadi harus sayang sama bagasi saya juga. Nah di sana ada bagasinya juga nggak? Nah maka saya terima mau bagasinya gitu. Jadi nggak gampang saudara-saudara untuk menentukan emang banyak banget mikir. Mbak Sri, sedikit dong soal yang kemarin syuting di New York yang jadi migran itu mungkin gimana ceritanya? Ini boleh nggak nih? Ini kan Pak, beda film saya. Udah kepanjangan. Tuh, udah kepanjangan. Kalau horror komedi ini pertama. Kalau horror kebetulan mungkin 5 atau 6 mungkin ya. Kesulitan mungkin lebih ke seperti yang tadi aku bilang, nahan tawa itu yang menurut aku paling susah. Kalau dari background karakter untungnya maksudnya nggak yang aneh-aneh banget, maksudnya masih banyak yang relate lah gitu secara umur. Paling cuman agak ditambahin aksen Sundanya, karena kebetulan aku juga orang Sunda, Manado Sunda, jadi nggak begitu kesulitan sih dalam hal itu. Lebih ke bagaimana aku harus serius, stabil membawakan karakter Dara di antara para pelawak gitu. Gitu. Mendalami karakter untuk Dara sendiri seperti apa sih? Intinya seperti apa? Sebenarnya nggak ada yang spesifik banget sih, cuman ya emang reading, berdiskusi sama para pemain, sutradara, dan aku senangnya di project ini tuh kita pada saat reading kita tuh benar-benar brainstorming semuanya. Mau peran kamu di cuma dikit, tapi misalnya aku dikasih masukan dari peran apa, dari kak siapa, itu tuh bener-bener enak banget. Jadi untuk ngobrolnya kita bener-bener brainstorming banget untuk membuild karakter ini. Dan untuk Dara sendiri kan memang sebenarnya lumayan banyak perdebatan, karena kayak ini Dara tuh mati kenapa, Dara tuh kok bisa hidup lagi, Dara tuh gini. Aduh, spoiler lagi. Pokoknya dari tadi dikat ya. Pokoknya kayak Dara tuh gimana sih backgroundnya, kenapa dia harus seperti ini, kenapa dia suka sama Sola, kenapa dia sayang, kenapa dia cinta, berapa lama pacaran, itu benar-benar kita brainstorming bareng-bareng. Yang menarik di film ini menurut kamu apa aja? Yang menarik banyak sekali sih. Secara menurut aku nggak ada alasan untuk nggak nonton film ini sih, karena memang dibilang ini tontonan yang sangat menghibur dan pastinya dijamin bakal ketawa. Dan surprisingly tadi juga ternyata dramanya kuat banget. Aku juga lumayan sedih melihat ada scene dramanya juga, dan apa ya menurut aku sangat light dan entertaining aja untuk ditonton. Nggak mau, aku maunya tentang Kang Sola. Ya. Sebenarnya tadi itu tuh ada scene dimana aku sama Kang Sola mendobrak pintu yang rumahnya Nenek Gayung itu real, itu nggak stand in, walaupun aku pas nonton kayak kok nggak ada muka gue nya, mikirnya kayak kok jadi kayak stand ya, tapi itu beneran aku dan Karigen yang melakukan sendiri, dan memang di bawah ada matras. Tapi ya lumayan lah, ada bekas-bekas pada saat itu, tapi nggak masalah sih. Awal tuh bekasnya di sini karena kayak kejedot sesuatu, tapi memang itu dibikin safe semuanya. Kita pakai protektor dan lain-lain. Cuma memang mungkin akunya juga terlalu bersemangat ya, jadi emang agak kena sesuatu. Tapi overall sih fun banget. Plus ada juga adegan dimana kita mental kan. Dan memang kita udah ada workshop sling sebelumnya. Tadi kan sampai ada fans kamu juga datang tuh. Nah itu seperti apa sih? Banyak banget yang fans kamu tuh. Kamu kan suka bermain film. Dan sampai kan banyak yang suka sama kamu gitu. Seperti ini seperti apa? Jadi maksudnya gimana menurut ada nggak sih fans kamu banyak, perasaan kamu gimana? Oh iya. Alhamdulillah sih aku ngerasa grateful banget, dan aku juga nggak nyangka sih, maksudnya dulu mungkin fans aku yang masih cuman setiap premiere datang cuma 3 orang, 5 orang, 8 orang, paling banyak 10 orang, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa lebih banyak, dan aku menganggap mereka juga udah temen sih, karena memang juga lumayan sering ketemu, dan mereka juga lumayan sering nyamperin aku ke lokasi atau aku lagi ada event-event tertentu. Mereka setia banget, pokoknya ini mereka ada di sini seperti ini, nanti aku bakal ketemu mereka habis ini. Jadi ya happy banget sih, bersyukur punya
teman-teman yang selalu support aku, yang aku juga bingung ya kenapa kayak gitu. Kenapa ada, aku juga bingung. Tapi kayak apa ya, aku rasa happy banget, apa ya, terharu aja sih sampai ada fans yang emang bener-bener setia nungguin aku. Kayak misalnya kayak gini, ini aku belum tentu bisa ketemu dia, tapi dia emang udah stay dari siang nungguin aku, kasih hadiah dan lain-lain. Even juga kemarin sempat ada fans dari Malaysia sampai terbang ke Indo cuman untuk nonton film aku yang kemarin, yang produksi Falcon juga dan lain-lain. Jadi apa ya, tanggapannya sih happy, senang, bersyukur lah intinya punya mereka yang selalu support aku. Tapi banyak juga yang apa? Apa ya, aku sih lebih ke kalau memang mereka nyamperin kayak sekarang ya pasti aku ngajak ngobrol mereka, foto-foto dan lain-lain. Tapi mungkin emang ada beberapa momen yang memang aku tuh nggak bisa foto dikarenakan waktu dan lain-lain. Dan kita juga kayak kemarin bulan Agustus tanggal 8 seingat aku itu tuh kita NF juga ke 5 tahun, jadi emang kita bikin acara jadi meet and greet private gitu, ada sekitar 40 orang kurang lebih yang datang, jadi memang dibikin acara seperti itu. Berarti sedekat itu dengan fans atau seperti apa? Apa? Berarti sedekat itu sama fans ya? Ya bisa dibilang sih. Kak, mungkin kan banyak yang bingung kamu di aktor juga ya, nanti kamu sendiri memilih pasangan di luar aktor. Kenapa kamu? Aduh nggak tahu deh, bingung. Ada pertanyaan lain nggak? Oh pasti, nomor utama sih pasti keluarga, ibu terutama, karena banyak banget proyek-proyek yang sebenarnya aku tidak mau ambil atau aku ragu, tapi memang mama aku sendiri yang nguatin aku kayak, udah Vina, mama percaya Vina bisa peranin peran ini. Jadi aku kalau apapun kerja pasti restu ibu sih nomor satu. Kalau emang mama udah mendukung ya insya Allah semuanya akan dilancarkan dan jadi lebih tenang juga sih selama syuting. Kemudian